Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM 126311201010. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi metodologi penelitian kuantitatif bab 6 dan bab 7. Bab 6 adalah hipotesis penelitian dan bab 7 adalah desain, instrumen, dan pengukuran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi dari bab 6 yaitu hipotesis penelitian. Nah, pengertian hipotesis penelitian itu diambil dari dua kata, dari kata hipo dan tesis. Nah, kata hipo sendiri berarti adalah kurang dan tesis adalah pendapat. Dari kedua kata itu digabung menjadi hipotesis yang berarti adalah kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna. Penggunaan hipotesis dalam penelitian itu sesungguhnya masih sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian akan lebih jelas terarah arah pengujiannya, dan hipotesis sendiri akan membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan, baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data. Di saat mendesain hipotesis dan mengkonstruksi hipotesis, peneliti membutuhkan sumber-sumber inspirasi. Nah, dari sumber-sumber inspirasi tersebut, maka akan dapat membantu dan memberi warna hipotesis yang akan dibangun oleh peneliti tersebut. Sumber-sumber inspirasi tersebut dalam penelitian kuantitatif berupa teori dalam penelitian. Nah, teori dalam penelitian tersebut dapat diperoleh dari studi kepustakaan. Selain teori yang digunakan sebagai sumber-sumber inspirasi, maka peneliti juga dapat menggunakan pengalaman-pengalaman empiris yang diperoleh dari pengamatan-pengamatan sistematis dari penelitian eksploratif untuk menjadi sumber inspirasi. Yang kedua adalah merancang hipotesis. Nah, dalam rancangan hipotesis itu dibangun atas kesadaran keilmuan sehingga hipotesis dipertimbangkan validitasnya. Nah, dalam hal ini saran dari William F. Oakwood bahwa untuk sampai pada validitas hipotesis yang berkemampuan mencapai keilmuan langgeng harus melalui langkah-langkah mencapai ide, merumuskan ke dalam suatu bentuk hingga dapat didemonstrasi dan diverifikasi. Dalam hal ini, substansi hipotesis pada umumnya telah dijelaskan oleh Wirawan, yaitu yang pertama adalah hipotesis harus muncul dan ada hubungannya dengan teori serta masalah yang akan diteliti. Nah, kita tidak mungkin membuat hipotesis yang tidak ada hubungannya dengan teori serta masalah yang akan diteliti. Yang kedua adalah setiap hipotesis adalah kemungkinan jawaban terhadap persoalan yang diteliti. Seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui pengujian. Yang ketiga adalah hipotesis harus teruji atau terukur secara khusus untuk menetapkan apakah hipotesis paling benar kemungkinannya didukung oleh data empiris. Hipotesis memiliki 3 jenis, yaitu hipotesis universal, hipotesis eksistensial, dan hipotesis probabilitas. Hipotesis universal memiliki unsur kesemestaan. Nah, contohnya, semua orang yang berasal dari daerah konflik di Indonesia mengalami hambatan-hambatan psikologis dalam berinteraksi dengan orang lain sebagai pengalaman masa lalunya. Nah, contoh yang kedua adalah semua orang Aceh anti-militerisme. Semua jenis buaya adalah binatang buas. Hipotesis eksistensial mempunyai bentuk dasar bahwa paling sedikit ada satu satuan dalam universum X adalah Y. Contohnya, dengan menggunakan prognosis atau ramalan memang ada. Artinya, paling sedikit satu orang dari kalangan pemirsa televisi dapat menebak dengan benar kuis olahraga yang ditayangkan televisi tersebut dengan benar. Hipotesis probabilitas mempunyai bentuk dasar yang abstrak. Hipotesis ini didasarkan atas pengujian sampel yang memakai penegasan kriteria yang diatur menurut konvensi atau perjanjian. Hasil dari hipotesis ini senantiasa probable, artinya senantiasa membawa risiko-risiko kemungkinan tertentu. Ada beberapa pembagian jenis hipotesis lain yang lebih mudah dimengerti dan dipakai pada berbagai penelitian, yaitu hipotesis nol atau HO, hipotesis alternatif atau HA, dan hipotesis kerja atau HK.
Hipotesis nol juga sering disebut dengan hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang diuji dengan statistik. Nah, dalam hipotesis ini kemungkinan besar hipotesisnya ditolak atau menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis ini bisa dikatakan sebagai lawan dari hipotesis nol, yang artinya hipotesis ini menerima sebuah statement atau lebih berarti ada signifikan hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y. Jika hipotesis nol ditolak, maka secara otomatis hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya juga, jika hipotesis alternatif terbukti ditolak, maka hipotesis nol itu diterima. Hipotesis alternatif dapat dipisahkan lagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah hipotesis alternatif terarah atau directional hipotesis. Nah, hipotesis ini menyatakan arah interaksi yang searah atau kebalikan hubungan yang signifikansi dari dua variabel. Yang kedua ada hipotesis alternatif tidak terarah atau non-directional hipotesis. Hipotesis terakhir ini tidak menyatakan arah interaksi yang searah atau arah hubungan signifikansi antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga ada hipotesis kerja atau HK. Nah, yang dimaksud dari hipotesis kerja ini adalah hipotesis spesifik yang dibangun berdasarkan masalah-masalah khusus yang akan diuji. Hipotesis HK ini digunakan untuk mempertegas hipotesis HO atau HA dalam statement yang lebih spesifik pada parameter indikator tertentu dari variabel yang dihipotesiskan. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis nol atau HO atau juga disebut dengan hipotesis statistik. Pada penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik sehingga relatif mendekati suatu kebenaran yang diharapkan. Nah, dengan demikian, orang lebih mudah menerima suatu penjelasan pengujian sampai sejauh mana hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Penggunaan hipotesis dalam penelitian kuantitatif selain sebagai ciri khas dari penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik inferensial, sebenarnya penggunaan hipotesis ini juga menunjukkan penelitian tertentu menggunakan sampel penelitian, di mana penggunaan pengujian hipotesis ini sebagai cara yang paling tepat untuk mengambil kesimpulan yang akurat terhadap pengujian sampel penelitian, sehingga perlu peneliti dengan tepat dan menarik kesimpulan terhadap sampel yang diperlakukan terhadap keseluruhan populasi. Ciri mutlak dalam penggunaan hipotesis dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah explanatory, yang kedua menggunakan sampel penelitian, yang ketiga menggunakan pengujian statistik inferensial, dan yang keempat adalah hasil-hasil penelitian digeneralisasikan. Sedangkan penelitian kuantitatif yang di luar ciri-ciri tersebut secara mutlak juga tidak dituntut menggunakan hipotesis penelitian. Kemudian kita ke bab 7, yaitu ada desain, instrumen, dan pengukuran. Proposal dan desain penelitian itu secara umum tidak berbeda, namun berdasarkan pengalaman, maka kedua istilah ini berbeda. Proposal digunakan untuk usulan-usulan penelitian yang memang masih membutuhkan persetujuan pembiayaan. Nah, sedangkan usulan-usulan penelitian mandiri atau usulan penelitian deskripsi, tesis maupun disertasi di perguruan tinggi seyogyanya langsung saja disebut dengan proposal usulan atau desain penelitian. Proposal penelitian dibuat dalam rangka mencari sponsor, terutama masalah anggaran. Nah, sedangkan desain penelitian dibuat sebagai rancangan, format, pedoman, aturan main atau acuan penelitian yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah sebab desain penelitian kuantitatif. Dalam desain penelitian kuantitatif, secara teknis membicarakan masing-masing bagian konstruksi desain penelitian seperti judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, konsep-konsep penelitian, penentuan variabel dan indikator variabel, pengukuran, sumber data, metode pengumpulan data, rancangan analisis, dan metode analisis data. Subbab yang kedua adalah instrumen penelitian kualitatif. Nah, pengertian dasar dari instrumen penelitian adalah yang pertama,
Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Yang kedua, instrumen penelitian adalah bagian paling penting dan rumit dari keseluruhan proses penelitian. Yang ketiga, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi, yaitu sebagai substitusi, dan sebagai suplemen. Ada beberapa hal yang ada di dalam pengukuran. Yang pertama adalah alat ukur. Yang dimaksud dengan alat ukur adalah peranti yang digunakan untuk mengukur data di lapangan. Alat ukur ini amat penting untuk menentukan batas-batas kebenaran, ketepatan suatu indikator variabel yang akan dicari pada data tertentu. Dalam merancang instrumen penelitian, perihal variabel, indikator, alat ukur, serta pengukuran adalah bagian-bagian yang paling banyak terkait satu sama lainnya. Yang kedua adalah reliabilitas alat ukur. Reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Seperti kita saat menimbang beras dengan timbangan beras, menimbang adonan dengan timbangan adonan. Yang ketiga adalah validitas alat ukur. Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana. Validitas alat ukur sama pentingnya dengan reliabilitas alat ukur ini sendiri. Alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik, terutama apabila alat ukur tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti. Untuk mencapai tingkat validitas instrumen penelitian, maka alat ukur yang dipakai dalam instrumen juga harus memiliki tingkat validitas yang baik. Sekian penjelasan bab 6 dan 7 dari saya. Selanjutnya, bab 8 dan 9 akan dijelaskan oleh anggota kelompok 2 lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.